Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau mewawancarai Ibu Panti yang berada di Rumah Anak Surga. Nah, kakaknya boleh perkenalan dulu? Oke, saya Murni Karina. Saya kebetulan umur 23, jadi masih kakak-kakak, belum ibu-ibu. Dan saya dari Rumah Anak Surga. Oh, baik. Untuk kakak sendiri domisili di sini? Domisilinya iya di sini, tinggalnya di asrama ini, Kak. Oh, baik. Kenapa kok bisa dibangun Rumah Anak Surga ini, Kak? Nah, jadi sebenarnya Rumah Anak Surga ini dulunya bukan karena emang niat mau bangun panti gitu, Kak, tapi melainkan dulu itu owner kita ada yang ngetok pintu rumahnya begitu, Kak, dan minta tolong nih, aku butuh bantuan untuk ngejagain anakku karena suamiku pergi gitu. Dia itu suaminya itu meninggalkan hutang dan lainnya, pokoknya benar-benar tidak bertanggung jawab. Nah, jadi datanglah ibu ini ke rumah owner kita meminta tolong untuk merawat anaknya, dan sekarang itu menitipkannya untuk sementara begitu. Nah, selanjutnya owner kita itu ini, Kak, berinisiatif menginfokan bahwasannya pada 2 tahun yang lalu ya, sekitar 2 tahun yang lalu itu kayak memang lagi banyak info-info bahwasanya anak-anak yang diterlantarkan, dibuang dan lainnya begitu, Kak. Yeah. Nah, jadi di situ dari owner kita itu inisiatif untuk upload di Facebook pada waktu itu. Nah, setelah upload di Facebook ternyata banyak yang bilang kayak ini butuh bantuan dan lainnya kayak gitu. Dah dari situlah terjadi Rumah Anak Surga ini tadi. Kenapa namanya Rumah Anak Surga bukan panti asuhan? Yeah. Dikarenakan kita itu ingin menjagakan mental dari anak-anak yang tinggal dari sini. Jadi kita tidak ingin mereka keluar dari sini karena kan mereka sejatinya dititipkan ya, Kak, ya. Yeah. Nah, jadi tidak ingin keluar dari sini, bahwasanya mereka keluar dari panti asuhan. Mereka itu anak panti. Jadi kita nggak mau memperkenalkan itu, tapi kita mau nge-branding bahwasanya mereka itu bukan dari panti, melainkan dari rumah gitu. Begitu, Kak. Iya. Itu dari dulu itu kira-kira berapa anak ya, Kak, yang dititipin ke sini? Oh, untuk anaknya hampir 30, kalau nggak salah itu 27-an gitu. Tapi udah ada anak yang diambil 7 orang gitu. Dari awal satu tahunan lah gitu, satu tahunan berdiri udah ada anak-anak yang sudah diambil orang tuanya gitu, Kak. Oh, berarti ini juga ada yang misalnya dari dibuang orang tuanya seperti itu, Kak? Sebenarnya kalau untuk Rumah Anak Surga sendiri tidak ada yang benar-benar kayak dibuang kayak misalnya di panti-panti ditaruh di depan Rumah Anak Surga ini, bukan gitu, Kak. Melainkan mereka itu benar-benar menitipkan. Nah, bedanya di sini Rumah Anak Surga itu yaitu kita menitipkan gitu. Jadi kan mayoritas di sini case-nya adalah ekonominya ya, Kak, ya. Yeah. Nah, jadi kebanyakan orang tua itu kayak ekonominya belum cukup, makanya dititipkanlah anak-anak ini di Rumah Anak Surga ini. Oh, seperti itu. Terus ini bagaimana, Kak? Kok sudah bisa membangun Rumah Anak Surga yang sebesar ini dan semegah ini? Alhamdulillahnya, Kak, dalam 1 tahun itu karena memang owner kita juga punya teman yang sama juga panti dan memang banyak relasi lah ya, Kak, ya. Nah, alhamdulillah jadi banyak orang baik yang tahu tentang Rumah Anak Surga ini dan mau berbagi kasih lah gitu untuk anak-anak yang ada di Rumah Anak Surga ini. Soalnya sebelumnya kan, Kak, kontrakan yang kita pakai benar-benar kontrakan, bukan punya kita. Itu tuh kayak yang Kakak seperti yang Kak tahu itu cuma sepetakan doang. Itu pun kayak nggak bebas gitu ya untuk anak-anak yang sebanyak itu gitu. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya relasi, dengan adanya owner kami yang tadi punya teman-teman dan juga emang owner kita juga punya usaha begitu. Tapi mayoritas ini donatur sih, Kak, yang ikut membantu gedung ini dan semuanya gitu, Kak. Seperti itu ya, Kak. Kalau di sini untuk sekarang ini ada berapa anak laki-laki atau berapa anak perempuan, Kak? Ada 20, 13 untuk laki-laki dan 7 untuk perempuan gitu. Kalau untuk buka jam bukanya itu sampai jam berapa kira-kira? Maksimal itu di jam 8, Kak. Soalnya biasanya setelah Isya itu emang udah matiin lampu karena mereka udah mau tidur gitu, jam 8 malam. Seperti itu. Iya. Nah, Kak, ini kan di belakang kan ada banyak ini kan. Nah, ini kenapa ya kok harus menuliskan pesan dan kesannya ini? Nah, sebenarnya ini adalah kita tuh mau buat orang-orang itu punya harapan untuk adik-adik yang ada di sini gitu loh, Kak. Jadi ini kan sebenarnya kayak harapan untuk bunda-bunda pengasuh dan juga adik-adik. Jadi harapannya itu nanti ke depannya mereka bisa lihat ini dan mereka tahu ada banyak loh yang sayang sama mereka begitu. Seperti itu. Ya, ini juga bisa dibilang doa-doa sih untuk adik-adik yang ada di sini. Banyak banget yang mau ngedoain adik-adik yang ada di sini. Kira-kira ini yang paling besar ini umuran berapa ya, Kak? 2 bulan, mohon maaf, 2 tahun 2 bulan, Kak. Namanya Abang Fairel, 2 tahun ya. Oh ya, mungkin cukup segini ya, Kak, ya, pertanyaan dari kami. Terima kasih sekali ya, Kak. Sama-sama, Kak. Terima kasih.